Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Aam Aminah. Kali ini saya akan memaparkan materi kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD dengan judul Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan di Indonesia yaitu ada tiga. Satu, aliran klasik dalam pendidikan. Kedua, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Ketiga, aliran pokok pendidikan Indonesia. Aliran klasik dalam pendidikan Indonesia ada teori empirisme, teori nativisme, kemudian ada konvergensi dan naturalisme. Teori empirisme menurut John Locke yaitu bahwa kata empir yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Nah, teori ini disebut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Kemudian ada aliran nativisme Schopenhauer, yaitu dari kata neti yang berarti terlahir. Aliran nativisme mengatakan bahwa perkembangan individu itu ditentukan oleh faktor keturunan. Jika sejak lahir dia mempunyai bakat jahat, maka ia pun akan jahat di kemudian hari. Tapi sebaliknya jika memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik pula di kemudian hari. Nah, aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Kemudian gerakan-gerakan baru dalam pendidikan di Indonesia, adanya pengajaran alam sekitar, kemudian pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek. Nah, dalam pembelajaran alam ini, pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah, yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Nah, melalui penjelajahan alam yang dilakukan inilah, maka peserta didik akan bisa menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitarnya. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu senggangnya. Kemudian pengajaran pusat perhatian, yaitu ditemukan oleh Ovid de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Nah, dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Di dalam pengajaran ini anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani, karena pengajaran ini berpusat pada anak didik tersebut. Sekolah kerja. Di dalam sekolah kerja dikembangkan oleh George Gerstensteiner. Bentuk sekolah ini menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru bisa memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran ada kerja untuk menatap masa depan. Pengajaran proyek. Di dalam pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, yaitu menanamkan pengajaran proyek sebagai suatu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Ya, menurut Kilpatrick ini, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka membutuhkan watak para peserta didik tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pengajaran proyek yang dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick ini mendidik agar siswa bersama kawan-kawannya bisa membuat suatu proyek secara kelompok. Aliran pokok pendidikan di Indonesia, diantaranya ada Taman Siswa atau INS, yaitu Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut, yaitu asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan, dan asas kerakyatan atau asas kekuatan sendiri atau berdikari.
Taman siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, kodrat hidup, kebangsaan, kebudayaan, dan kemerdekaan atau kebebasan. Dalam kemanusiaan sendiri, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian kodrat hidup adalah untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup, sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian kebudayaan nasional harus tetap dipelihara, dan kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan maka akan menghambat kemajuannya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidiknya, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, artinya memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ing Madya Mangunkarso, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tupuri Handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Nah, semua ini adalah semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk anak-anak bangsa yang harus dipahami dan dijalankan saat ini. Karena pepatah ini, semboyan ini sangat membangun sekali untuk menjadikan manusia yang lebih berani dan lebih mengerti akan kondisi keadaan di sekitarnya. INS atau Indonesia Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam atau Padang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersenteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Demikian paparan materi saya tentang aliran pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.